Ingatkah kalian dengan intro YouTuber dengan style seperti ini? Dan ini. Intro template Panzoid benar-benar menjadi intro yang keren pada zamannya. Tapi percayalah, stop pakai intro lebay ini lagi. Karena di era YouTube modern sekarang, intro nyatanya benar-benar sudah tidak berguna. Loh, kok bisa? Jadi inilah bagaimana algoritma membunuh sebuah intro. Salah satu yang berubah dari era YouTube modern sekarang itu adalah minimnya penggunaan intro. Iya, intro. Di era YouTube lama, hampir semua YouTuber pasti memiliki intronya sendiri. Mau itu YouTuber besar ataupun kecil. Bahkan gak jarang di masa itu channel pemula lebih pusing mikirin intro dan closing channel mereka daripada isi konten mereka sendiri. Di masa ini sesuai dengan standar media lama, dimana sebelum memulai isi video, intro biasanya diperlukan untuk identitas channel, jeda, ataupun melakukan CTA atau call to action. Dan yang populer pada masanya, intro 3D seperti ini menjadi intro yang diidam-idamkan banyak YouTuber, terutama YouTuber gaming. Karena hampir semua YouTuber gaming pada saat itu, ya sebut saja Just No Limit, Meowok, ataupun Bacon Cream dan lain-lain, menggunakan style intro 3D di channelnya. Dan kenapa YouTuber gaming? Karena genre gaming adalah genre yang paling cepat beradaptasi dengan template intro 3D yang terlihat futuristik dan cocok dengan vibe game-game saat itu. Di momen itulah website Panzoid benar-benar sangat populer karena website ini menyediakan banyak sekali template untuk intro 3D seperti tadi. Panzoid bukan hanya sebuah website, tapi standar template estetika yang mendefinisikan era gaming YouTube pada saat itu. Dari situ pun Panzoid akhirnya menjadi sebuah website yang benar-benar sering dipakai karena hampir semua YouTuber yang ingin membuat intro ya biasanya untuk gampang menggunakan template dari website ini. Karena memang intro 3D sedang menjadi tren saat itu. Apalagi dulu untuk membuat intro 3D animasi yang bergerak seperti ini dan memiliki efek visual, kita butuh software mahal seperti Adobe After Effects ataupun Blender, dan tentunya dengan kemampuan teknis yang sangat tinggi. Panzoid menghilangkan itu semua karena menyediakan template siap pakai yang bisa diedit online secara gratis dan dirender dengan cepat, yang membuat bahkan anak sekolahan dengan laptop standar pun bisa memiliki intro sekelas studio tanpa harus mengeluarkan uang dan waktu yang berlebihan. Tapi ya seperti yang gue sebutkan di video ini, di mana YouTube itu sudah berubah. Intro yang dulunya menjadi sebuah segmen wajib, sekarang justru tidak berguna. Percayalah, intro di zaman sekarang itu sudah benar-benar opsional. Memang masih banyak YouTuber yang masih menggunakan intronya sejak dulu, tapi ya itu jelas karena mereka memang pemain lama. Tapi kalau kalian adalah konten kreator yang baru di era YouTube yang sekarang, intro benar-benar tidak berguna lagi bagi kalian. Karena sekarang fungsi intro alih-alih menjadi sebuah pembuka, justru sekarang hanya menjadi segmen break atau jeda sebentar. Karena sekali lagi, video YouTube yang bagus di era sekarang adalah video yang memiliki retensi penonton yang tinggi. Karena YouTube mengukur seberapa lama penonton bisa bertahan. Dan 30 detik pertama adalah zona merah yang menentukan performa video kalian. Dan jika video kalian memiliki intro yang lebay dengan durasi yang lama, ala-ala template Panzoid tadi, jelas kalian akan kehilangan retensi. Intro ala template Panzoid rata-rata memiliki durasi 8 sampai dengan 12 detik. Ini artinya dari 100% penonton, jika 30% dari mereka skip di detik kelima karena bosan dengan intro 3D yang berulang,
retensi videonya langsung anjlok di bawah 70%, bahkan sebelum konten utamanya dimulai. Dan hasilnya, algoritma YouTube membaca ini sebagai sinyal, ya videonya kurang bagus dan malah jangan direkomendasikan. Dan ya alih-alih intro, formula video yang bagus sekarang sudah pasti diawali dengan hook. Biasanya kalian harus memancing penonton dengan cara apapun, seperti meng-highlight topik, klip yang akan datang, ataupun skill storytelling yang benar-benar nge-engage penonton sejak awal. Karena memang hook dirancang untuk membuat retensi penonton bertahan di atas 90% di 30 detik pertama, yang merupakan zona merah untuk memastikan video kalian disukai oleh sistem rekomendasi. Dan apakah intro 3D tadi adalah hook yang bagus? Tentu tidak, karena seperti gue mention di chapter awal, intro biasanya berisikan CTA, perkenalan, ataupun identitas channel. Masalahnya untuk menghook orang yang banyak itu, kalian gak ada waktu sama sekali untuk berkenalan ataupun call to action. Karena jika kalian melakukan dalam tanda kutip intro di awal video, ya penonton benar-benar gak peduli dengan itu semua. Bayangkan kalian melihat video dengan judul yang menarik dan thumbnail yang bikin kepo, tapi pas diklik malah muncul intro begini. Apa harga game yang kalian tahu? 5 ribuan di toko kaset abang-abang atau 50 ribuan di toko online? Itu semua bajakan. Nyatanya video game di era sekarang memiliki harga bahkan sampai jutaan rupiah. Loh, kok bisa? Yang ada di pikiran kalian ya kalau nggak skip intronya, atau ya lebih parah nggak jadi nonton videonya. Dari tindakan ini saja benar-benar sudah merusak performa retensi video kalian. Tapi jika intro tadi diganti dengan sebuah hook yang menarik, jelas penonton kalian enggan untuk skip dan terus menonton videonya, sehingga retensi kalian aman. Jika dianalogikan, intro-intro yang panjang ala Panzoid tadi seolah seperti iklan yang ingin banget kita skip sebelum filmnya dimulai. Sedangkan hook adalah sebuah trailer film yang justru bikin kita penasaran. Jadi intro bukanlah lagi sebuah pembuka, tapi hanya menjadi sebuah jeda. Video ini saja bahkan menggunakan intro ketika hooknya sudah selesai. Ini juga yang menjadi alasan kenapa video-video YouTube zaman sekarang itu kebanyakan langsung memulai video tanpa basa-basi intro dulu. Karena lagi-lagi mereka lebih mengedepankan retensi penonton. Pada akhirnya, intro yang sedari dulu merupakan standar formula sebuah video justru sudah tidak diperlukan lagi karena algoritma sosial media yang berubah di era modern sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah menurut kalian intro untuk sebuah video itu masih penting? Silahkan komen aja. Beginilah algoritma sosial media sekarang yang bahkan bisa membunuh sebuah segmen paling standar dari sebuah video, yaitu intro. Ya karena lagi-lagi 30 detik pertama konten kalian merupakan zona merah yang menjadi penentu keberhasilan konten kalian. Dan ya terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang terus mendukung channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.